besar tapi masih mau nyapa saya, masih mau meluk saya, Masya Allah. Dan dari awal beliau menyampaikan kepada saya bahwa dipersilakan saya kemudian diundang oleh beliau hadir, dan hari ini saya melihat langsung, dan mudah-mudahan Allah berikan semua yang hadir di sini bisa ziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW, bisa berziarah ke kota Nabi Madinah Munawwarah, insyaallah sekalian ibadah haji dan umrah, amin. Tidak terlukiskan besarnya hati saya demi Allah, besar banget hati saya, karena dari kecil saya diajarkan bahwa duduk aja, duduk doang di majelis sholawat, di majelis maulid, di majelis yang barokah, udah dah tinggal ngangkat tangan doang, mau apa dari kecil. Nah urusan saya banyak, masalah saya banyak, hajat saya banyak, yang paling gampang udah nempel aja. Makanya saya sesuaikan kedatangannya Senin. Jadi saya menyesuaikan kedatangan saya ke Surabaya ini Senin, karena saya pengen malamnya saya bisa ikut mengambil barokah dari saudara-saudara semua, mengambil barokah dari majelisnya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Saya ada cerita, Bib. Jadi begitu kuliah sempat putus. Ya, pas kuliah gitu dah. Majelis yasinan lewat, majelis tahlil lewat. Pas kuliah itu majelis ilmu pun lewat. Ya ada majelis ilmu tapi formaliyah, yakni fusuliyah, kelas gitu. Tentu saja di situ juga ada barokah insyaallah. Tapi memang soal dzuk ya, soal rasa, soal kemudian pengalaman spiritual itu emang
kering gitu. Karena majelis yang didasari atas tugas dengan atas dasar cinta itu lain. Bagaimana kemudian guru duduk karena cintanya, tapi ada yang guru duduk karena memang tugas dia ada jam mengajar. Emang beda. Nah, Al-Kisah dengan izin Allah, saya menjelma ada tuh ceritanya jadi pedagang, menjelma jadi pengusaha. Bukannya tambah dekat sama Allah, tambah jauh. Udah kayak jagoan aja rasanya. Jangan majelis yang begini gitu. Majelis yang fusuliyah pun, yang formaliyah pun Anda tinggal. Jadi saya nganggap remeh tuh ilmu. Ayo udah bisa nyari duit gitu. Ngapain lagi kuliah gitu. Tinggal tuh kesana kemari sana kemari, bangun imperium bisnis lah. Zaman dulu masih bocah gitu, masih muda. Dan alhamdulillah kemudian Allah kasih pelajaran demi pelajaran, hingga singkat cerita bangkrut, punya utang banyak tuh, utangnya 1,4 miliar tahun itu, tahun 99 dah kurang lebih ke bawah. Lalu mikir saya, apa jalan supaya bisa selesai ini masalah itu? Apa ini jalan supaya bisa kelar urusan? Nah, saya ingat nih memori ketika kecil, ketika mulai beranjak remaja, ketika remaja. Oh iya, saya bilang, oke, kalau gitu saya balik ngaji lagi. Balik nempel sama yang pada ngaji. Terus melipir tuh, kalau bahasa Betawinya saya melipir. Alhamdulillah dulu masih hidup Mu'alim Syafi'i Azami, ya, itu ulamanya Jakarta. Terus guru-guru juga masih pada ada waktu itu. Jadi saya masih datang ke majelis-majelis fikih, majelis tauhid, majelis babnya akidah. Pokoknya semua majelis kita jalani. Aneh tuh, yang saya datangin bukan majelis tijarah, yang saya datangin bukan pasar, yang saya datangin bukan relatif, bukan yang ada urusan sama duit. Yang saya datangin betul-betul majelis-majelis seperti ini. Ya. Enteng, pikiran saya ringan. Kenapa? Karena saya pengen doa saya dikabul. Jadi saudara-saudara tuh datang kemari nyarinya dua, ya minimal nyari dua. Pertama nyari ilmu gitu ya, duduk nyari ilmu, nyari barokah gitu. Yang kedua emang niatin buat doa, bener dah. Mau apa kira? Mau S2 di Oxford, di Buckingham seperti Wirda misalnya, mau di Amerika, mau punya restoran. Sesenin sekali cuman 2 jam tiba. Nah ntar di sini tuh bebisik sama Allah. Di sini nih bebisik sama Allah. Ini malaikatnya standby nih. Oh betul ya. Tinggal ngambil doang. Doa-doa dari Anda semua diambil, dianterin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu keyakinan saya. Terus saya berdoa tuh di situ. Waktu itu nama jelek, hina, nggak nemu ketemu, boro-boro mau foto, boro-boro. Orang saya lewat juga ditutup pintu. Kalau saya datang juga bilangnya nggak ada. Kalau saya datang nih nemuin temen bilangnya nggak ada. Kenapa nggak pada pengen ketemu? Dari situ saya berbisik sama Allah. Aneh hadir tuh mas, Witan hadir. Enggak kudu ada di depan, enggak kudu ada di tengah. Udah jadi dah, nyender tiang mana kayak jadi dah. Lumayan masih dapat wifi-nya begitu. Ya, ibarat kata nih wifi pusatnya di sini gitu, soalnya masih dapat dah. Ngerumasa kita bukan orang siapa, bukan orang mana gitu, tapi nempel gitu.
sedapat mata masih ngelihat yang pada ngaji, nempel sama yang pada ngaji. Nah berbisik tuh, Qulillahumma malikal mulk, ya Allah, ini anak muda yang satu ini di genggamanmu ya Allah, jatuh bangunnya, naik turunnya, hina mulianya ya Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Begitu mudahnya ya Allah Engkau mengubah siang jadi malam, malam jadi siang. Masa iya Engkau gak bisa mengubah nasib saya gitu? Betul. Yang lain pada pulang cepat-cepat, saya entar-entaran gitu. Ayo gitu, asik gitu. Saya bikin malaikat nungguin saya ya ini. Benar. Saya punya teman dulu, Alwi namanya. Kita balap-balapan terakhir pulang. Ya Wi, lu kan pengen jadi orang juga kan gitu. Ayo, mumpung masih di sini. Gitu. Jadi buat saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, jika kita harus bayar ada majelis kayak begini, kita mesti bayar. Apalagi kita cuma duduk doang kagak bayar. Kalaupun harus bayar nih, supaya kita bisa dapat tempat yang bisa kita punya doa dikabul sama Allah Jalla Jalaluh. Memang keistiqomahan yang penting itu. Al-istiqamatu khair min alfi karamah. Ada janji mana aja, kalau Senin kunci, kalau ini apa kampungannya nih? Apa namanya? Simo Mulyo, orang-orang sini dan sekitarnya, apalagi ada mahasiswa-mahasiswi saya tadi dikasih tahu oleh Habib, udah kunci dah Senin malam dah, biar kata yang main Manchester lawan siapa kayak gitu. Piala Dunia kayak kapan-kapan Piala Dunia tuh ketemu yang jam-jam segini nih, udah lihat Bismillah. Khairun min alfi karamah, karena keistiqomahan lebih baik daripada semua kemuliaan, kehebatan, kesenangan, ya. Rahat-rahat dunia ini majlis ini hebat, betul. Istiqomah. Nah, di sini ada doa, ada tuh biar jadi orang besar, biar punya pesantren, biar punya sekolahan, biar punya kampus, biar punya jodoh, biar punya anak. Biar nanti bisa bukan cuma kerja tapi mempekerjakan orang banyak. Siapa yang belum haji di sini? Yang belum haji mana? Masih biasa tuh kalau Anda doa di majelis yang model begini, lalu Anda doa ya Allah haji, masih biasa. Coba jaga di majelis yang begini ini doanya yang menggelegar gitu. Ya, doanya yang menggelegar. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya travel sendiri. Mudah-mudahan saya bisa ngeberangkatin orang sekampung haji. Benar, serius itu benar. Saya mah memang benar-benar minta sama Allah jadi orang kaya, emang. Lah gue susah jadi orang susah. Lah orang pada geli minta kaya, saya mah bingung sih. Setiap saya ngomong kaya kayak alergian buat orang gitu. Enggak, kalau saya memang kerasa jadi orang miskin, jadi orang susah, pahit. Karena itu di majelis-majelis barokah asli saya minta kaya. Lah kejadian gue kaya ya. Ya sama, minta aja mau. Jangan berhenti kaya dan mengayakan. Jadi cuma kaya tapi mengayakan orang. Ada yang udah pernah ke Eropa ada? Mainnya gubeng mulu, gubeng. Wonosari terus aja. Minta lu di sini minta. Apalagi majelis maulidnya, majelis sholawatnya di masjid, di rumah dia nih. Rasul ketemu, sama Allahnya ketemu, komplit bener. Mulut mesti banyak minta sama Allah. Mulut mesti banyak
Minta, jangan sepi yang meminta, mesti banyak. Oh tuh, majelis ilmu. Terus saya cari lagi tuh majelis-majelis yang bisa membuat doa saya dikabul dah. Terus saya datang ke nenek saya datang ke ibu saya datang ke bibi saya. Saya bilang saya minta kelas. Jadi habis jadi murid, saya minta jadi guru. Saya minta kelas. Nah, di rumah ada madrasah saya bilang saya minta kelas. Jangan kasih saya kelas yang tinggi, yang bawah aja. Yang madrasah tidak iya gitu. Terus diledekin tuh saya. Sama bibi saya diledekin. Nah, ibu